Kita akan beribadah pada saat ini. Kita akan menghadap hadirat-Nya Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Mari kita akan masuk dalam hadirat-Nya dengan doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau yang mengasihi kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami rindu pada saat ini. Kami akan menghadap hadirat Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah ini Bapa. Saat indah yang saat ini kami nanti-nantikan. Berjumpa dengan Tuhan. Mengagungkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Biarlah hadirat-Mu penuhi kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Dan kasih sayang-Mu senantiasa menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Bapa. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Dia dengan pujian ini. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Terpujilah Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah selama-lamanya. Ya Allahku, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa untuk membuka, mengawali ibadah kita pagi ini dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Andus Miduk orang itu akan membawa doa. Mari kita semua masuk di dalam ibadah, di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah, untuk sore yang indah, di mana kami semua jemaat-Mu boleh berada di rumah-rumah untuk beribadah. Kami sungguh bersyukur walaupun di dalam keadaan seperti ini, umat-Mu masih Engkau izinkan untuk beribadah. Sungguh Tuhan, kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hormat dan layak kepada Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui ibadah ini segala puji hormat kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan melalui ibadah ini kami memperoleh bagian yang terbaik, yaitu firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Mari kita beribadah dengan bersukacita, beribadah dengan bersyukur, bersemangat di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan semuanya. Haleluya. Dengan sorai-sorai kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan, amin. Karena Dialah yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan kerajaan surga, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sing sabar lan mantap. Jarak
sukacita hari ini, amin. Lambaikan tanganmu yang sukacita, haleluya. Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikannya tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, yakin dan percayalah, Allah itu, Allah yang baik itu senantiasa menjadi penolong hidup kita sampai selama-lamanya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Katakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau menjadi kekuatan kami. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Makasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh rindu Tuhan, selalu berada di dekatmu, selalu ada dalam dekapan kasih-Mu. Biarlah Engkau senantiasa terus bersama-sama kami. Hati kami saat ini siap untuk dibentuk firman-Mu. Oleh karenanya urapi telinga dan hati kami Tuhan, semua yang hadir, semua yang menikmati ibadah ini, sungguh-sungguh diberkati oleh firman yang baru, firman yang dari Tuhan, memberkati kami semuanya. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Randus Midwi Warantyo Empea. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa untuk kita menyambut firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan izinkan kami beribadah di rumah-rumah. Terima kasih untuk kesempatan yang sungguh indah ini. Kami boleh menikmati di tengah-tengah keluarga. Kami boleh menikmati seperti jemaat mula-mula beribadah. Kami menikmati ibadah di dalam kesederhanaan. Kami bersyukur hari ini, biarlah firman-Mu hari ini memberi kekuatan kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus, tolong kami urapi hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga jemaat yang ada di rumah-rumah, untuk kami memperoleh bagian yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, semua pemuda remaja, adik-adik sekolah minggu yang berbahagia. Hari ini kita beribadah di rumah-rumah pada minggu yang kedua. Saya yakin dan percaya jemaat kita sudah terbiasa komsel. Sudah 23 tahun komsel di rumah-rumah. Ibadah ini bukan merupakan ibadah yang pertama kali. Ya, Bapak yang dikasihi Tuhan, pada renungan pagi Sabtu tanggal 4 April saya sudah mengajarkan tentang eksposisi kitab Habakuk. Sebenarnya renungan pagi akan mendasari kita untuk kita juga menerima firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan hari ini yaitu tetap tegar di masa sukar. Saya ulangi lagi, tema firman Tuhan yaitu tetap tegar di masa sukar. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar kata masa sukar, wah, itu bukan sesuatu yang asing bagi kebanyakan orang akhir-akhir ini. Masa sukar tengah dialami oleh hampir semua orang di dunia ini. Saudara, masa sukar oleh karena sakit COVID-19, virus corona yang sudah kita rasakan memasuki minggu yang ketiga ini. Apa yang dimaksud dengan masa sukar? Masa sukar adalah keadaan yang dianggap di luar batas kenormalan, di luar kendali, masa tidak sebagaimana mestinya, seperti yang sekarang ini. Saudara, seperti dalam renungan, di dalam eksposisi kitab Habakuk, Nabi Habakuk juga mengalami masa sukar bukan karena sakit penyakit. Beda masalahnya. Dia mengalami masa sukar karena ketidakadilan. Tetapi sama, Nabi Habakuk juga mengalami masa sukar. Saya tidak akan mengeksposisi kitab Habakuk lagi karena saudara sudah menerima kemarin pagi. Saya rindu kita lanjut belajar tentang bagaimana kita tetap tegar di masa sukar. Ya, sedikit mereview dari apa yang sudah saya sampaikan. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk terus mempertahankan imannya. Masa
yang sukar di mana musuh-musuhnya senantiasa menindas, membuat semua aspek hidupnya terpengaruh. Ladang yang biasanya mendatangkan penghasilan, ladang yang biasanya merupakan tempat tumpuan penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan baginya. Sedangkan dia juga memiliki kebutuhan yang terus-menerus. Sama dengan kita. Ya, Habakuk pernah menyaksikan masa sukar ini. Namun pada akhirnya dia mengalami kemenangan. Saya ulangi lagi, dia mengalami kemenangan. Saudara, satu penggal ayat yang akan kita baca dari Habakuk Fatsal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sudah dikasih Tuhan, masa sukar seringkali juga terjadi oleh karena bencana. Jemaat di daerah kita juga pernah merasakan yang namanya bencana gempa bumi. Rekan-rekan sekitar kita juga mengalami masalah dulu. Big eruption di Merapi. Ada bagian belahan dunia yang lain yang mengalami peperangan. Kalau dalam rumah tangga ada perceraian, ada kekerasan rumah tangga, ada kesewenang-wenangan, ada penyelewengan yang sebenarnya semuanya mendatangkan masa sukar. Saudara, akibat dari masa sukar ini, ya banyak orang yang mengalami kebingungan, kegelisahan, serta menderita secara fisik maupun mental. Saudara, hal ini juga dialami oleh umat Tuhan sekarang ini. Krisis yang sedang terjadi, krisis yang mula-mula kecil, sekarang berubah menjadi krisis yang global, krisis yang kompleks, yang begitu besar. Ada banyak kemacetan dalam bidang transportasi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang perdagangan, jasa dan sebagainya. Pengangguran ada di mana-mana. Ya. Dan hidup menjadi tidak mudah. Walaupun ada di antara orang yang sekarang pekerjaannya cuma tidur, makan, baring, berjemur. Itu bagi yang ada uang, ada yang persediaan makanan. Tetapi juga tidak sedikit bagi banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk menyediakan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Makanya jemaat kita mengadakan satgas untuk menolong rekan-rekan kita yang kurang beruntung, anggota jemaat kita yang perlu ditolong. Dan justru melalui saat ini kehidupan berjemaat seperti jemaat mula-mula saling membagi hidup. Saya saksikan sungguh dapat dipraktekkan dengan luar biasa. Saudara, nah sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap atau kita merespon. Sikap itu definisinya kesiapan bertindak. Bagaimana sikap kita?
ketika kita menghadapi masa sukar pada saat ini. Ya, ada yang bersikap cuek saja. Toh tidak ada yang bisa kita lakukan. Sudahlah. Sementara ada yang bersikap, oh banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa bikin masker, kita bisa gotong royong, nyemprot desinfektan. Ya, kita bisa melakukan penyuluhan. Oh, kita bisa belajar banyak hal daripada nganggur. Ya, bergantung responnya. Ya. Ada juga yang menyesal, mengasihani diri sendiri, menganggap diri sendiri paling malang di dunia ini. Dia berkata, saya perkoso, saya mengalami ini itu. Lupa bahwa sebenarnya yang mengalami bukan hanya Anda sendiri. Ada banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang mengalami hal yang sama. Sudah dikasih Tuhan. Ada yang justru marah, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan tetangganya, ya, yang karena masih kerja pergi, menyalahkan orang lain yang dapat tamu, bahkan kalau perlu menyalahkan Tuhan. Ya, saudara, banyak respon yang terjadi. Tapi kalau kita belajar dari Habakuk berdiam diri di hadapan Tuhan dengan sudut pandang dan persepsi yang benar. Sabar, jujur, dan bergumul. Masuk ke tempat Maha Kudus Tuhan dan memuji-muji. Menantikan jawaban dari Tuhan. Hingga akhirnya dia dapat keluar dari krisis sebagai umat pemenang. Saudara, mari kita belajar sebenarnya apa yang dimaksud dengan tetap tegar. Saya ambil daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tetap yaitu tidak berubah. Tidak berpindah-pindah. Selalu berada. Arti tegar berarti keras, kaku, tidak dapat dilenturkan, tidak dapat diubah, tidak mau menurut. Artinya orang yang tegar adalah orang yang tetap berdiri. Berdiri tegak dan tidak lentur, tidak goyah, tidak lemas, tidak terpengaruh dengan berbagai macam ketakutan. Tetap kuat tetapi dasarnya yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Yesus adalah fondasi kehidupan kita. Jadi tema firman Tuhan tetap tegar di masa sukar yaitu orang yang tetap tinggal, tetap berada, tetap berdiri di atas dasar Kristus sebagai batu karang. Saudara, orang yang membangun hidupnya di atas batu karang yaitu Kristus tidak akan mengalami robohnya rumah oleh karena berbagai macam halangan, berbagai macam terpaan. Lalu ada satu pertanyaan, kenapa di dalam situasi yang seperti ini tetap tegar? Kalau ngomong gampang, tidak gampang Pak menjalani. Justru saudara-saudara, kemenangan di dalam hidup kita ini dimulai dari sisi rohani. Ya, rohani itu menentukan yang jasmani, saudara-saudara. Ya, kalau orang sudah takut dulu, seperti khotbah saya minggu yang lalu, orang sudah takut, wah, ya sudah hilang kekuatannya. Ya, kenapa? Kalau sudah takut berarti apa? Sudah kecil kekuatannya. Kalau sudah khawatir, ya justru ketakutan, kekhawatiran itu akan mengecilkan kekuatan hidupnya. Tetapi kalau percaya, wah, ini yang kita mau belajar. Kenapa kita harus tetap tegar? Kenapa kita harus tetap kuat berdiri?
Yang pertama, semua yang Tuhan izinkan terjadi itu atas kendali daripada Tuhan. Atas kendali daripada Tuhan. Ya, kalau kita percaya, itu yang sebenarnya harus kita pahami. Semua yang terjadi atas kendali daripada Tuhan. Ya, Tuhan tak menjanjikan hidup tanpa cobaan, tanpa gelombang, tanpa rintangan. Tetapi yang Tuhan janjikan, yaitu menjanjikan Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan. Saudara, percayakah saudara bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan? Ya, kalau kita percaya, kita pasti hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa burung pipit itu 2 ekor dijual seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Walaupun burung pipit ini burung yang sangat murah, tapi tetap dalam kendali Tuhan. Bahkan di dalam Matius pasal 10 ayat 30 dikatakan juga, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Satu jatuh pun Tuhan tahu. Apalagi di dalam kondisi seperti ini, kita harus percaya hidup kita di dalam kendali Tuhan. Amin, saudara. Iya. Kalau kita percaya hidup kita dalam kendali Tuhan, ya memang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan punya maksud. Dalam renungan pagi kemarin kita belajar Tuhan punya rencana. Sama seperti Habakuk ketika dia diizinkan mengalami ketidakadilan, diizinkan masa sukar. Tuhan punya rencana. Semua di dalam kendali Tuhan. Coba saudara, kalau saudara perhatikan, siapa orang-orang yang ada di dalam panggilan Tuhan nenek moyang kita yang tidak ada dalam masa sukar? Apakah Abraham tidak ada pada masa sukar? Oh, ada. Musa. Oh, Musa ada dalam masa sukar. Kalau kita bertanya, Yusuf. Oh, Yusuf juga pernah mengalami masa sukar. Nuh mengalami masa sukar. Daud mengalami masa sukar. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun, seperti dengan Rasul Paulus, mengalami masa sukar. Saudara, tetapi masa sukar itu sebenarnya kalau kita lihat, diizinkan Tuhan supaya justru rencana Tuhan atas hidup kita tergenapi. Yang kedua, percayalah saudara-saudara bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Firman Tuhan berkata dengan jelas, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, sakit penyakit, tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena apapun yang kita alami di dunia ini, tidak ada yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, tetap tinggal di dalam perahunya Tuhan. Tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Iya, tetap ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Tetap tegar di masa sukar. Lalu yang ketiga, karena kita punya pengharapan. Ya, jangan pernah berhenti dan percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Kenapa banyak orang bunuh diri? Orang bunuh diri ini orang yang sudah tidak punya pengharapan. Orang yang putus asa, orang yang tidak punya pengharapan. Berapa di antara saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan? Pasti ada jalan keluar. Ya, saudara, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saya ulangi lagi, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau kita mengerti hal itu, kita percaya bahwa masa sukar yang kita alami itu tidak akan menghancurkan kita. Masa sukar yang kita alami justru akan membuat kita mekar. Di dalam renungan-renungan pagi bersuara yang selalu saya bagi jam 5 pagi, saudara tahu ada sisi-sisi yang kita ambil di dalam kondisi sekarang ini. Ketika menghadapi COVID-19, justru banyak orang yang berdoa di rumah, oh dipulihkan lagi persekutuannya dengan anggota keluarganya. Ada loh saudara yang keluarga yang dipulihkan, yang dulu cuma sibuk sana sini, anak cuma pulang sore hari, semuanya seperti hidup sendiri-sendiri. Tapi ada sisi yang Tuhan berkati ketika situasi sekarang ini. Bahkan ketika kita sudah terbiasa dengan ibadah yang mengandalkan teknologi, mengandalkan alat, kita bisa merasakan bagaimana jemaat mula-mula beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur jemaat kita ini sudah terbiasa komsel di rumah-rumah selama 23 tahun. Ya, di dalam penggembalaan yang saya turut melayani. Secara 23 tahun. Ya, jadi tidak asing lagi. Ya. Justru tambah doanya. Amin saudara. Justru tambah iman, tambah berserah, tambah bersyukur, tambah rohani, tetap tegar di masa sukar. Mari kita katakan bersama-sama, yuk kita katakan tetap tegar di masa sukar. 1, 2, 3. Tetap tegar di masa sukar. Yuk ngomong sama istrinya, tetap tegar di masa sukar. Ngomong sama anaknya, tetap tegar di masa sukar. Ya saudara, makanya apa perintah Tuhan di dalam situasi seperti ini? Jangan takut. Saya ulangi lagi, jangan takut. Ya, karena firman Tuhan dalam Amsal Fatsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan khawatir. Karena siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Semakin khawatir, semakin hancur. Semakin khawatir, semakin bermasalah. Ya. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, orang masih khawatir, oh berarti dia tidak mempercayai firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut, karena persungutan di mata Tuhan adalah kejahatan. Orang Israel bersungut-sungut, maka dikatakan umat yang jahat. Ya, oleh karena itu apa yang kita lakukan? Yuk nikmati saja, jalani saja, tapi bersama Tuhan, tapi berdasar kebenaran firman Tuhan. Pasti ada perkenanan Tuhan, ada terobosan Tuhan, ada janji Tuhan. Secara firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahankulah, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, sekarang apa yang dibanggakan dari orang? Banyak orang kaya jatuh bisnisnya, saham-saham jatuh. Ada banyak kesombongan yang disadarkan. Kita ini bukan siapa-siapa. Ya, jadi jalan keluarnya apa? Ya, jalan keluarnya mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, mengakui Tuhan yang berkehendak. Ya, kita berharap justru melalui kondisi ini negara kita dipulihkan. Amin. Pribadi-pribadi dipulihkan, gereja dipulihkan. Yang penting tetap tegar di masa sukar. Berharap kepada Tuhan. Khotbah kita 3 minggu yang lalu. Kenakan perisai iman, lakukan tindakan iman. Yang terakhir saudara, bagaimana supaya kita tetap tegar di masa sukar? Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami, untuk kami mengandalkan Tuhan tetap tegar di masa sukar. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini sudah menikmati firman Tuhan. Berkati setiap persembahan yang hari ini kami kumpulkan, Tuhan kuduskan. Berkati setiap mereka yang menabur, Tuhan kuduskan. Biarlah melalui ibadah hari ini menjadi ibadah di mana Tuhan mencurahkan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Sudah dikasih Tuhan, perkenankanlah sebelum kita menutup ibadah ini, saya akan mengumumkan yang pertama bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung di rumah-rumah. Ibadah dapat dilaksanakan pukul 7 dan pukul 5 sore. Dan ibadah ini disertai perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus, roti dan anggur akan dibagikan kepada jemaat, kepada masing-masing rumah. Lalu pada hari Minggu, tanggal 12 April, kita akan kembali beribadah di rumah-rumah di dalam ibadah Minggu Kebangkitan. Saudara bisa melaksanakan pada pagi hari jam 7 dan jam 5 seperti biasanya. Dan pada ibadah Minggu itu, maka kita akan membagi telur sesuai dengan tradisi Paskah. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan telur, dan persembahan telur akan ditunggu paling lambat hari Sabtu pagi tanggal 11, dan penyerahannya saudara bisa serahkan kepada Ibu Gembala di Pastori. Dan persembahan dari jemaat seperti biasanya dapat dimasukkan ke kotak persembahan untuk persembahan syukur, persembahan persepuluhan maupun persembahan sarana prasarana pada hari Minggu sampai dengan Senin siang. Demikian pengumuman, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan kita pujikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Bapa,
Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Ibadah yang Tuhan sertai walaupun kami beribadah di rumah-rumah. Tetapi kami percaya, kami berharap melalui ibadah ini Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, tengadahkan hatimu. Kiranya Bapa di surga memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat kasih setia Tuhan, berkat roh yang takut akan Tuhan, berkat pemulihan, berkat terobosan, berkat rohani, berkat jasmani. Semua berkat yang terbaik dari Tuhan memenuhi hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang ada problem persoalan Tuhan berikan hikmat, yang ada di dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan memberkati.